Kemudian Ariel mulai membuat obat untuk mengatasi penyakit menular yang kemungkinan akan dijadikan senjata oleh kerajaan Holy Selnian. Dan dia saat ini sedang mempelajari sihir suci dengan formula yang dibuat oleh Ariel. Dia cepat belajar, jadinya dia bisa menguasai sihir suci yang diajarkan oleh Ariel dengan mudah. Ariel sendiri sekarang sedang mengecek alat transportasi baru yang sudah ia pesan beberapa bulan yang lalu. Ini adalah alat transportasi yang dibuat oleh Helmian dari Asosiasi Penyihir Menara. Dan ini dia sudah terlihat. Sebuah kapal yang akan menjadi alat transportasi Ariel dalam mengarungi benua Estolania. Asha dan Sienna yang diajak untuk uji coba merasa takjub. Ini gede banget. Lebih besar dari kapal barang yang ada di pelabuhan Ernesia. Wah, luar biasa gede ini mah. Tapi Ariel merasa ini kurang besar. Ia seharusnya mendapatkan kapal yang lebih besar dari ini. Ya, mungkin karena bahan bakunya, yaitu kayu dan besi, yang saat ini sedang dibatasi. Sepertinya akan sulit untuk membangun kapal yang lebih besar lagi dari ini. Dan saat ini, Ariel berada di pelabuhan perdagangan kota Perlan dari kerajaan Ernesia gitu ya. Kota ini adalah jembatan penghubung antar pedagang. Jadi kota ini sangat penting bagi Ernesia, dan Sienna sekarang terus-menerus takjub gitu. Ia berkali-kali mengatakan, wow keren, wow dahsyat, wow 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 luar biasa, ini di luar akal manusia. Buset dah, sampai segitunya. Ariel jadi memahami kehidupan yang dialami oleh Sienna yang selalu berada di pedalaman hutan. Ia mungkin baru pertama kali berada di perairan, jadinya ia kegirangan itu dah. Cepatlah naik kapal itu, jangan melongo terus, ucap Ariel kepada dua pengawalnya. Selamat datang di kapal yang dibuat oleh Fahlia dan juga menara sihir. Kapal legendaris pertama di benua mainland yang diberi nama Panzer 01. Panzer 01, mantap, namanya keren banget. Luar biasa Pangeran Ariel. Ini adalah kapal yang diperjuangkan oleh Aken si Dwarf. Saat ini, dia adalah pandai besi terbaik di Ernesia. Ancung jempol dah untuk si Aken, bener-bener si Master Dwarf itu mah. Kemudian Sienna bertanya, bagaimana cara menggerakkan kapal ini? Apa perlu didayung? Buset, malah didayung. Bisa-bisa jadi pada almarhum itu yang mendayung. Kapal besi segede ini mana mungkin bisa didayung. Ketika Ariel mau menjelaskan cara bergeraknya Panzer 01, tiba-tiba lingkaran mana bersinar terang. Itu lingkaran mana teleportasi. Sepertinya itu milik Helmian, si ketua menara sihir gitu ya. Dan ini dia orangnya, si Helmian. Ia langsung nongol dan langsung menjelaskan kalau kapal ini digerakkan dengan sihir. Sihir? Ya betul, sihir yang dipadukan dengan gerigi besi yang rumit, ucap Helmian yang kegirangan. Hei bro Helmian, kenapa Anda malah kemari? Bukannya Anda harus menyelidiki tentang guild penyihir kegelapan, malahan main ke sini. Santai aja bro. Untuk urusan itu mah sudah beres. Aku kesini mau melihat mesin turbin yang dapat menggerakkan kapal besar ini. Aku jadi penasaran melihatnya bekerja. Wah, ternyata Ariel menggerakkan kapal ini dengan mesin turbin yang akan memutar baling-baling kapal. Dan itu dibuat sesuai kecepatan yang diinginkan. Dan mesin turbin itu dialiri mana sihir yang sangat kuat dan bertahan lama sampai 1 minggu. Setelah itu, para penyihir akan datang untuk memberikan energi sihirnya. Ya, dicas lagi gitu ya. Dan wow, kita semua sudah beres. Saatnya uji coba. Langsunglah berangkat. Kemudian scene diperlihatkan ada seorang nelayan yang sedang mancing. Tapi ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mendekat ke arahnya. Dan ternyata itu kapal Panzer 01, wadidaw. Buset dah, gede banget. Ternyata itu kapal tongkang, wala. Besarnya. Si nelayan langsung panik itu dah. Kemudian terlihat Asha sedang mengalami mabuk laut. Ia tidak pernah naik kapal sebelumnya, jadinya ia mabuk laut. Ariel pun memijat punggung Asha biar ia keluar tuh makanan dalam lambungnya, biar lega gitu ya. Tapi udah telat, udah keluar semua. Waduh dah, cuman ada air doang ini isi lambungnya si Asha. Asha jadi teringat cerita kakeknya yang bertualang dari lautan ketika ia sedang bersemangat untuk menghadapi lautan.
tapi malahan diserang sama cumi-cumi raksasa. Jadinya ia terdampar dan memutuskan untuk tidak lagi berpetualangan di lautan. Kayaknya keluarga Panil memang tidak cocok berada di lautan, bikin mual. Kalau begitu, kau berdiri saja di tepi kapal. Kau lihat pemandangan di lautan, jadinya kau bisa fokus dengan mabuk lautmu itu. Wah, beneran. Asya pun mencobanya. Ia memandangi lautan biru yang berkilauan di siang hari. Ia juga melihat Sienna yang dari tadi cengar-cengir melihat kehebatan Panzer 01. Mantap bener ini dah kapal. Helmian yang sedang ada di kapal juga merasa hebat banget. Kapal sebesar ini bisa berlaut di tengah samudra. Kalau seperti ini, perusahaan pengangkutan bakalan pada bangkrut semua ini mah. Kalah saing sama Arel. Soalnya, satu kapal panzer bisa memuat 1000 ton barang. Ini seperti mengangkut 10 kapal barang di pelabuhan Pelnian. Helmian merasa ini luar biasa, apalagi Arel menginginkan 3 kapal seperti ini lagi. Hei, bukan 3 kapal lagi. Buset dah, harusnya 10. Waduh, malahan 10. Buset. Bisa pada almarhum ini penyihir gue, bang. Kemudian Sienna melihat sesuatu yang aneh di depan kapal. Ia langsung melaporkannya kepada Pangeran Arel. Dan itu dia benda aneh yang dilihat oleh Sienna. Itu kraken, gurita raksasa yang besarnya seperti kapal barang yang terbuat dari kayu. Asya panik luar biasa. Ia merasa trauma. Arel langsung meneropong dan ia mengatakan, ini adalah kesempatan. Helmian juga sama, ia senang sekali melihat ada tantangan, saatnya untuk memperlihatkan kehebatan Panzer 01. Bos Arel, apakah kita harus berbalik? Tanya kapten kapal. Arel sedikit berpikir kalau kraken ini memang selalu datang menyerang kapal, entah kapal nelayan ataupun kapal pedagang. Ia akan menyerang tanpa pandang bulu. Ya, ia selalu menyerang sesuatu yang berlayar di lautan. Kita tidak akan berbalik arah. Kita akan hadapi kraken itu dari depan. Siapkan semua kecepatan yang dimiliki oleh Panzer 01 ini, Kapten. Sekarang, tarik tuas secara maksimal. Kita akan membuat kraken itu pindah alam. Siap, bos, laksanakan, ucap kapten tegas tanpa ragu. Jangan kasih kendur, kapten. Gunakan kecepatan maksimal. Ingat, kecepatan maksimal, ucap Arel dengan wajah jeleknya. Buset. Si kapten baru sadar. Ia baru sadar kalau ia disuruh menabrakkan kapalnya ke monster kraken itu. Pangeran Arel, tolong pangeran. Aku trauma sama kraken, ucap Asya. Helmian malah langsung digas aja. Digas pangeran, tancap gas terus. Waduh, Helmian malah kegirangan. Lihat tuh si kraken, dia sudah banyak memakan korban. Sekarang kita akhiri derita para nelayan dengan memindahkan tuh kraken ke alam baka. Jangan kasih kendor, kapten. Kerahkan semua kekuatan Panzer 01. Wadidaw, Asya benar-benar panik. Ia ketakutan kalau si kraken memanjat kapal dan menyerang dirinya. Ia tidak siap melawan kraken. Ia ingin pulang. Tolong segera putar balik. Aku mau pulang. Aku nggak mau lihat entuh kraken. Dahlah Asya, pasrah aja, ucap Sienna. Dan oke, Panzer 01 meluncur tajam. Kecepatannya tidak mengendur, bahkan semakin melaju dengan kecepatan yang penuh, kecepatan maksimal. Si kraken santai-santai aja. Ia merasa bakal mendapatkan makanan yang banyak. Akan tetapi, buset, gede banget. Si kraken panik. Tubuhnya ternyata lebih kecil dari Panzer 01. Dan tong. Arel menutup telinga karena suaranya besar banget. Asya sampai pingsan itu dah. Dia tidak kuat lagi. Sienna langsung menangkap Asya biar nggak cedera serius. Dan terlihat si kraken sudah tercerai-berai. Kraken sudah pindah alam itu. Wah, berhasil. Tesnya sudah selesai. Kita akan kembali ke pelabuhan. Waduh, dah malahan telat Pangeran Arel. Ini Asya malah nggak bergerak, pangeran. Wah. Lucu sekali kalian semua, ucap Helmian kegirangan. Dan oke, beberapa saat kemudian. Kembali ke pelabuhan Pelman. Di pelabuhan ada beberapa nelayan yang diberi proyek sama Arel. Mereka disuruh mencari tumbuhan yang bernama pohon kola. Itu sejenis pohon yang bisa menghasilkan buah yang dapat dijadikan minuman kola.
Arel sudah membuat gambaran dari buah yang dihasilkan oleh pohon kola. Para nelayan disuruh mencarinya, dan mereka disuruh untuk menjualnya kepada Pangeran Arel. Harganya mahal loh, jadi segera jual ke aku ya kalau kalian menemukannya. Oke siap pangeran, kami akan mencarinya untukmu pangeran. Akan kami telusuri setiap benua untuk mendapatkan pohon kola itu. Wah, Arel benar-benar ingin minum Coca-Cola itu ya. Dia tidak sabar untuk membuat Coca-Cola biar bisa minum setiap hari. Mantap jos. Dan wokeda kapal Panzer 01 langsung standby di pelabuhan Pelnian. Ia akan digunakan sebagai pengangkut jika pohon kolanya sudah ditemukan. Dan Arel akan kembali ke Vahlia. Ia mengucapkan salam perpisahan kepada Panzer 01. Sampai bertemu lagi Panzer, kita akan jalan-jalan lagi. Buset dah, gak bener, ucap Asha yang sedang tidak baik-baik saja. Malahan si Arel nyengir udah, buset. Dan Wokeda Sin pun berpindah di sebuah desa di pinggiran kota kerajaan Ernesia. Di situ para warga sedang pada demam dan batuk-batuk. Mereka tampaknya sedang sakit ludah. Dan ternyata ada ramuan yang dibuang di dalam sungai dekat desa itu. Dan ramuan itu telah mencemari air di desa itu. Waduh, waduh, itu apa Anda?